Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعبئ السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahmatullah. Di kesempatan yang sangat mulia ini, di mimbar Jumat, kami mengingatkan pada diri kami khususnya dan kepada para jamaah. Mari kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selepas salat Jumat ini, mudah-mudahan iman dan takwa kita benar-benar meningkat signifikan, sehingga ada perubahan yang amat sangat drastis dari hal-hal yang mungkin selama ini masih kita melalaikan, melupakan akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini kita bertekad untuk menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah orang yang paling bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan tentang ruh itu tidak banyak dijelaskan, bahkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW sangat sedikit sekali penjelasan tentang roh, karena Allah telah mempertegas dalam surat Al-Isra ayat 85. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ketika kaum Yahudi menanyakan tentang roh, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh menjelaskan dan menjawab. Ketika mereka bertanya tentang roh, katakanlah Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi, sesungguhnya roh itu adalah urusan Tuhanku, urusan Tuhanku semata. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidak akan aku berikan ilmu tentang roh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa qalila, kecuali hanya sangat sedikit sekali. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperjelas dengan detail tentang roh itu? Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha berkuasa dan berkehendak. Urusan Allah memberikan kejelasan dan tidak hanya Allah yang tahu rahasianya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan dengan detail tentang hakikat roh secara hakiki? Dan yang kedua, alasannya agar jelas, sejelas-jelasnya siapa yang benar-benar beriman dengan iman yang sangat kuat tentang hakikat roh dan tentang hal-hal yang di luar kenalan kita, hal-hal yang gaib, bahkan tentang di alam barzah, alam akhirat, tidak dijelaskan dengan detail agar jelas siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahmatullah. Manusia hidup di dunia itu ada dua dimensi.
ada dimensi roh dan ada dimensi jasad. Dinamakan manusia manakala memiliki keduanya. Kalau salah satu dari keduanya tidak ada, maka bukan dikatakan manusia. Sehingga ada orang yang kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan meninggal dunia, itu karena berpisahnya antara jasad dan roh. Ketika roh meninggalkan jasad, maka manusia dalam keadaan mati. Saat itulah ketika manusia ditinggalkan oleh roh, maka selesai urusan dunia. Tetapi sesungguhnya jasad itu hanya selesai di dunia, sementara roh itu tidak akan mati sepanjang masa. Bahkan roh itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan jauh lebih dulu daripada penciptaan jasad manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang anak cucu Adam, bahwa dirinya diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam posisinya saat Allah belum ciptakan anak Adam lahir dunia, telah Allah ciptakan roh jauh lebih dulu. Ketika itu kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam diri manusia ketika saat ibu sedang hamil, saat 4 bulan, maka Allah tiupkan roh dalam jasad bayi yang ada dalam rahim ibu itu. Ketika itu roh bertemu dengan jasad, jasad bertemu dengan roh. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan jelas. Kemudian wa asyhadahum ala anfusihim, mereka roh-roh itu menjelaskan bahwa ketika manusia ditiupkan roh dalam janin ibu, maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, apakah saya ini Tuhan kalian? Saat manusia sudah punya nyawa dalam rahim ibu, kemudian mereka para roh dalam jasad di perut ibu itu, kalau mereka mengatakan bala syahidna, benar ya Allah, kami menjadi saksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini? Andaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun. Agar manusia nanti kelak di yaumil qiyamah tidak ada alasan sama sekali untuk tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Tidak beralasan, ya Allah saya lalai, tidak ada alasan, karena dalam rahim ibu kita semuanya, kita semua umat manusia telah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Rabb kita semua. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan fitrah? Kullu mauludin yulad ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak Adam itu lahir dalam keadaan suci fitrah, tidak mengeluarkan dosa, dan senantiasa dalam dirinya ada tauhid, menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanya sebab karena orang tuanya lah, atau lingkungannya, atau pendidikannya yang menyebabkan manusia itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sehingga peran orang tua, peran lingkungan, peran pendidikan saat manusia lahir dunia itu amat sangat menentukan bagaimana roh yang sudah berikrar bahwa Allah sebagai Tuhannya itu terus dipertahankan sampai akhir hayat. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kemudian manusia lahir di dunia, maka roh dan jasad menjadi satu. Dan sesungguhnya ketika manusia itu dalam keadaan hidup di dunia, yang amat sangat kelihatan dan berpengaruh adalah ternyata jasadnya. Jasad yang kemudian dia butuh nutrisi makanan, butuh kesehatan, butuh olahraga, butuh hal-hal yang sifatnya duniawi. Sesungguhnya itu nanti
tidaklah akan selamanya bertahan, karena sesungguhnya tidaklah jasad yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak, tetapi roh inilah yang butuh nutrisi dan butuh untuk benar-benar kita perhatikan. Kalau fisik, jasad itu nutrisinya, konsumsinya, makanan sehari-hari, minuman sehari-hari, kesehatan, olahraga, dan semua kebutuhan dalam hidup kita selama kita hidup di dunia. Maka manusia diperintahkan untuk bekerja, berusaha untuk mempertahankan hidupnya, agar hidupnya bisa bertahan dan sampai kemudian Allah mengambilnya setiap saat. Tetapi kadang-kala banyak manusia yang lupa ketika dia mengejar urusan-urusan materi, urusan-urusan fisik, urusan-urusan jasad, tapi lupa bahwa dalam diri kita itu ada kebutuhan roh kita yang harus kita penuhi pula. Apa itu? Roh itu butuh senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena roh tidak butuh makanan, roh tidak butuh minuman, butuhnya adalah senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh untuk senantiasa kita dekat dengan Allah agar hidup kita tentram dan bahagia. Dan ketika roh kita penuhi dengan mendapatkan kedamaian, ketentraman yang ada dalam diri kita, maka sungguhnya itulah hakikat manusia yang sungguhnya terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Roh kita perlu untuk kita benar-benar jaga, karena roh inilah yang nanti akan terus hidup selamanya. Setelah manusia meninggal dunia, maka tidak ada artinya fisik kita yang kita pertahankan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, minha khalaqnakum, dari bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua, wa fiha nu'idukum, dan dalam perut bumi manusia akan dikembalikan, wa minha nukhrijukum, dan dari bumi pula manusia akan dikeluarkan taratan ukhra, dalam kondisi yang berbeda ketika manusia dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah nanti. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, maka sesungguhnya yang harus benar-benar kita jaga, kita perhatikan, manakala kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala fasilitas dunia, jadikan fasilitas dunia itu untuk tidak sekedar memberikan nutrisi fisik saja, tetapi juga kita berikan nutrisi rohani kita. Saat Allah memberikan kita rezeki, di samping kita makan sebagai kebutuhan kita, maka harus ada sebagian yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berinfak, roh kita tentram dan bahagia. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan fisik kepada kita, janganlah sekedar kita bersenang-senang hidup dunia, tapi penuhi ruhiyah kita, rohani kita dengan senantiasa zikir kepada Allah, salat tepat waktu, tilawah Al-Quran, dan segala kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan selama hidup di dunia. Manakala kita memiliki jabatan dan kekuasaan, kemudian kita diberikan fasilitas yang sangat mewah, jadikanlah fasilitas itu untuk memberikan rasa aman, kedamaian, memberikan jalan keluar, dan menjadi fasilitas kebaikan kita dengan sebanyak orang. Ketika menjadi apapun, jadikan itu sarana untuk ruhiyah kita, agar rohani kita ini benar-benar mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang hakiki bukanlah kebahagiaan fisik. Banyak orang yang fisiknya sakit, tapi jiwanya amat sangat bahagia dan tentram. Seperti Jenderal Sudirman yang fisiknya amat sangat lemah saat membela kemerdekaan, tapi rohiyahnya amat sangat dalam dan kuat. Dia bertahan untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri kita yang kita cintai. Kenapa? Karena rohaninya benar-benar dijaga dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi
minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.